Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina laa yarjuuna liqaa'anaa laulaa unzila 'alainal malaa'ikatu aw naraa rabbanaa laqad istakbaru fi anfusihim wa 'ataw 'utuwan kabira yauma yarawna al-malaa'ikata la bushra yauma idzin lil mujrimina wa yaquluna hijran mahjura. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Asmaul Husna. Ya, hari ini kita udah memasuki tema Al-Muhaimin, yaitu yang maha mengatur. Kebayang gak sih kalau misalnya kita hidup tapi Allah tuh gak mau ikut campur gitu sama urusan kita? Kan itu bakal susah banget ya. Makanya kita hari ini pengen belajar tentang Al-Muhaimin ya Pak. Ya, bismillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabi ummati walhamdulillahi rabbil alamin. Seneng ya kalau kita punya bos. Nong gitu kalau kita punya pimpinan. Kita punya orang yang kita andelin. Kita punya orang tua yang bisa kita kemudian berlindung kepadanya. Seneng punya kakak gitu ya, seneng punya adik, seneng punya saudara, kerabat, teman yang kemudian bisa senantiasa kemudian membantu kita. Sebenarnya itu semua bisa terjadi karena manusia itu ketetesan al-muhaiminnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bang Hafiz, karena Allah ini maha memelihara, ya, maka semua orang jadi bisa berbagi kasih, berbagi sayang, berbagi cinta, berbagi kemudian apa yang dimiliki. Dan mengandung pengertian di pada al-muhaimin adalah bukan cuman masalah memeliharanya, tapi memberi apa yang diharuskan di pengkondisian memelihara. Disebut gak memelihara burung bila enggak ngasih makanan? Enggak. Ya? Tapi kalau orang bisa memberi makanan burung, berarti kan dia punya kuasa, punya duit, punya rezeki, punya waktu, punya kesempatan, punya ilmu. Ya, jadi mengandung di pada al-muhaimin kekayaan yang dahsyat banget. Keluasan rezeki yang luar biasa betul itu. Orang diserahkan miara rumah, ya, dikasih kunci ya rumah gitu. Nah, itu kan juga mengandung di sana niat dia juga dong ikut melihara, kan dia menikmati rumah itu. Al-Muhaimin itu lebih daripada itu. Dan merasakan bahwa ada Allah yang memelihara kita, ini membuat kita harusnya menjadi nyaman Bang Hafiz. Bang Hafiz lah, sekarang kan masih dipelihara kan sama papa mama kan. Mikir makanan nyari nggak? Enggak. Mikirin duit buat beli makanan nggak? Enggak. Bahkan nggak mikirin nyuci piring tuh. Nggak bener nih. saking pemeliharaannya bagus gitu, sampai nggak mikir gitu loh. Semua dipenuhi kebutuhan karena Hafiz masih dalam pemeliharaan papa mama. Nah, kita bergantung nih pemirsa sama sosok Tuhan Allah Jalla Jalaluhu yang mana pada dirinya ada Al-Muhaimin. Al-Muhaiminu ya salam, ya Muhaiminu ya salam. Wahai yang maha memelihara dan yang maha memberikan keselamatan, ketentraman, kedamaian. Itu dipanggil gitu. Ya Muhaimin, wahai yang maha memelihara. Terus kita masuk nih kontrakan, kemudian yang punya kontrakan ngomong gini, ada apa-apa lu kasih tahu gue. Berarti kan dalam pemeliharaan yang punya kontrakan tuh.
Dan itu kan jaminan banget kalau memang orang yang ngomong itu kita tahu dia sikoh, terpercaya, jujur. Dan dia ngomong benar, bukan basa-basi. Nah kita begitu ada masalah nih kita datang dong kepada yang memelihara tadi kan. Bu, maaf nih itu kontrakan bocor. Iya ntar kita beresin, ntar kita panggil tukang. Jaminan itu sendiri seperti segel. Jaminan itu sendiri bukan tidak ada syarat dan ketentuannya, ada. Yang mau dipiaranya nggak mau gimana? Iya. Mau dikasih makan malah dipatok. Nah, coba ya kita buang. Kejadian masih kakak. Si burung kakak tua. Iya. Mau disayang malah dipatok ya. Coba yang di muslim. Tapi ada nggak ya manusia yang kayak gitu? Banyak mau dipiara, tapi dia tidak menjaga peliharaannya Allah Jalla Jalaluhu. Mata dipakai buat kemudian melihat yang enggak, kuping dipakai buat dengar yang enggak, mulut dipakai buat ngomong yang enggak. Kata Allah ya jaminanmu rusak. Terus seperti apa kita lanjutin deh. Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Asmaul Husna. Bismillah. Jadi baik sangka dulu Kak ke Allah bahwa peraturan itu ditegakkan memang supaya kita bisa dapat fasilitas itu. Dipersembahkan oleh Ya Pak, sebelum kita lanjut lagi, ini ada baiknya kita sahur dulu kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini bentuk pemeliharaan Allah nih. Kasih makan. Bismillah. Energen, berikan energi ekstra saat puasa. Kan ada yang apa ya? Oke. Ya nggak apa-apa. Aku mau nanya Pak, Oke. bagaimana kayak kan kadang ada anak yang nggak mau diatur. Nah ini bagaimana kalau ada manusia yang nggak mau diatur? Apakah ada hukuman tertentu atau cara Allah mendisiplinkannya tuh gimana? Ya makanya pertama kita harus baik sangka nih sama Allah bahwa segala peraturan Allah itu untuk kebaikan kita. Kalau enggak ntar hidup kita jadi susah. Dan di dunia ini nggak mungkin nggak ada aturan, pasti ada aturan. Terus kita masuk hotel nih, terus kita main masuk aja. Terus satpam ngomel-ngomel kita, resepsionis ngomel-ngomel, kita langsung minta kunci kamar apa segala macam gitu. Terus kita bilang sama hotel peraturannya banyak banget sih gitu. Lah dua aja gua peraturannya, lu datang lu bayar. Cuma dua. Jangan ngatur-ngatur hidup gue dong gitu. Lah kalau kamu mau dapat fasilitas hotel harus mau diatur. Mau nggak ada fasilitas hotel? Ya mau. Kalau mau harus mau diatur. Mana KTP-nya? Ya isi registrasinya dong. Bisa online kok. Gitu kan? Peraturan itu ditegakkan supaya keteraturan itu ada dan supaya fasilitas itu bisa kita nikmatin. Di balik gerbang tempat wisata berbagai kemudian pertunjukan, event, ya, show, kemudian juga berbagai hal lah bisa kita lihat. Satu aja, lu beli dong tiketnya. Itu aturannya gitu. Terus di dalam ada aturan apa lagi? Jangan lu bawa dong yang bukan milik lu. Begitu seneng nih sama burung hantunya bisa muter-muter gitu loh. Terus kita bawa, lah peraturannya nggak begitu, jangan bawa. Kita di room hotel dikasih tahu kan, anduk boleh dipakai tapi jangan dijual. Ini AC dicopot. Masuk rumah kita juga ada peraturan kan. Ngomong dulu biar jelas siapa, bukan berarti kita milih-milih. Ya, tapi kita mau tahu yang datang siapa. Oh, banyak banget peraturannya. Loh, kalau nggak begitu masalah keamanan juga kan gitu. Jadi baik sangka dulu Kak ke Allah bahwa peraturan itu ditegakkan memang supaya kita bisa dapat fasilitas itu. Tadi di tempat wisata once kita beli tiket, habis itu kita udah boleh tuh main ini, main itu, ke sono, ke sini, anjungan ini, anjungan itu, ke tempat show ini, show itu, event ini, event itu. Gitu. Peraturan apalagi pabrikan. Pabrikan bilang, inget ya ini mobil diesel, ya jangan diisi sama bensin. Peraturannya begitu. Terus kita marah. Nah, mobil-mobil gua sih, gua udah beli pabrik ngatur-ngatur. Serah gua lah, gua mau isi sirup kek, mau gua isi susu kek.
Ya katanya punya pabrik, ya terserah lo, emang lo yang punya. Tapi kalau peraturan tuh nggak lo abaikan, mobil lo rusak. Gitu loh. Akhirnya diesel diisi bensin, ya udah langsung bunyi-bunyi dah. Hah? Manusia begitu, kalau nggak diatur rusak kehidupan ini. Aku mau nanya ya. Ah. Kalau misalkan ada manusia yang dia bener-bener udah nggak mau ngikutin aturan, terus pernah nggak sih Allah udah mau lepas tangan gitu? Allah nggak mau ikut campur lagi sama dia gitu. Itu tadi ayatnya nih dibaca sama Bang Hafiz. Orangnya mana ini? Udah ke masjid. Oh kelihatan, Bang Hafiz sakti ini. Datangnya Punya kelihatan, pergi nggak ilmunya lah. kelihatan. Iya. Tapi jawabannya ditahan pas setelah Iya, siap. berikut ini. Oke. Ada Allah yang memelihara dan berlakulah kemudian peraturan-peraturan pemeliharaannya. Di dunia kan ada aturan. Yes. Apakah di akhirat masih ada aturan? Nggak ada kok di akhirat mah. Dipersembahkan oleh Ya, kalau misalkan ada manusia yang udah bener-bener nggak mau ikutin aturan, terus Allah udah mau lepas tangan, nggak mau ikut campur lagi sama dia, itu gimana? Ya nggak usah ngomong Allah ya, ngomong kakak aja kan ngomong gini, ya udah, lu bukan adik gua lagi. Gitu. Ya udah, berarti kamu bukan anak mama lagi. Ya udah, kamu keluar aja dari rumah ini, kamu bukan anggota keluarga kami lagi. Ya kalau nggak mau diatur, ya jangan nyantren di sini lah. Pesantren ini kan ada peraturan. Kalau emang nggak mau diatur, ya udah, ya keluar dari pesantren ini. Nah kan repot kalau kita disuruh keluar dari bumi Allah. Repot. Oh jadi gitu. Ya udah, kata Allah. Falihat lu robban siwai, kamu cari Tuhan selainku. Mana ada? Falyakhruj min tahti samai. Jangan ada di bawah langitku. Ya di mana? Yang lebih kacau lagi kan kata Allah tadi tuh, lihat robban siwai, kamu cari mama yang lain dah. Waduh. Jadi pertanyaannya boleh nggak? Lo Jibril udah bilang, masyita, wahai manusia kata Jibril, masyita, terserah kamu. Tapi yang penting semua akan dipertanggungjawabkan gitu. Kan resiko ditanggung oleh yang bersangkutan dong. Pak, ini kuncinya Pak, nyewa mobil nih. Ini saya tunjukin ya Pak, nih bersih ya, nggak ada cacat, nggak ada apa. Oke Pak, bensin juga di strip yang sini ya Pak, nanti Bapak baca peraturannya atau mau saya bacain Pak? Bacain aja, oke. Nanti minimal balik, stripnya balik lagi Pak. Dan kalau ada sesuatu lecet, Bapak udah lihat, di sini udah bersih nggak ada. Kalau ada tuh tanggung jawab Bapak ya. Dah, ini kuncinya. Apakah peraturan itu berarti kita nggak bebas? Ya bebas lah, lu pakai kemana kan nggak mesti lapor. Hah? Nggak ada. Tapi saatnya tiba mulangin, Al-Muhaimin nanya dong. Kamu aku kasih supaya melihara apa yang aku beri, kamu nggak melihara. Jangan Tuhan semesta alam dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tuh tadi travel, apa sewa mobil ya, rent a car. Begitu balik, bensot sana, bensot sini, penyok sana, penyok sini. Hah? Harus tanggung jawab nggak? Tanggung jawab gitu loh. Nggak bisa tuh tanpa aturan. Maaf ya ini kuncinya, sorry nih saya nggak mau diatur-atur. Ya nggak bisa, tanggung jawab lah. Udah taken tanda tangan. Nah begitu juga lah Allah Subhanahu Wa Taala gitu loh. Mestinya kita mengetahui benar gitu bahwa ini ada Allah nih gitu. Ada Allah yang memelihara dan berlakulah kemudian peraturan-peraturan pemeliharaannya. Berlakulah kemudian peraturan-peraturan di dalam kepemeliharaannya juga. Jangan semau-maunya kita. Ya. Sendal kanan kiri udah diatur, bentuk kanan kiri itu sendal udah diatur. Sama produsen udah diatur, terus kita nggak mau diatur. Kita kanan buat kiri, kiri buat kanan, keserimpet nggak? Iyalah. Keserimpet, aturan pakai di jempol, ngikatnya di kelingking. Tapi sepanjang kemudian ada relaksasi gitu kan ya. Makanya kata Allah kembali nih kepada surat Al-Baqarah tadi, bahwa kata Allah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Kan nggak disebut juga sama Allah kan sholatnya mesti gimana-gimana, sedekahnya mesti gimana-gimana. Ya. Dan Allah tetapkan juga yang ringan kok. Ringan kok. Subuh yang waktunya berat 2 rakaat aja. 2 rakaat aja. Siang memang udah berat, tapi kan dikasih nggak bersuara. Boleh nggak bersuara? Coba tuh. Apa coba kalau bukan
keindahan peraturan Allah. Hah? Tapi Pak di Nggak ada dunia- tapi-tapi lah. di dunia kan ada aturan. Yes. Apakah di akhirat masih ada aturan? Nggak ada kok di akhirat mah. Bebas. Bleng aja udah. Oke. Asik tuh di akhirat tuh asik. Ya terserah siapa pemirsa mau duluan mangga. Ya kita baca dulu Asmaul Husnanya. Oke. Ya Allahu ya Muhaiminu, 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 ya Allahu ya Muhaiminu. Di ujung ini, Kak Wirda, Kak Kumi dan pemirsa, saya menyarankan diri saya memang untuk ikut sang pemelihara. Karena ada orang yang mati-matian kan pengen ikut sama fulan-fulana, sama si A si B. Pak Ustadz titip anak saya ya Pak Ustadz, biar ikut Pak Ustadz jadi santri Pak Ustadz. Gitu kan? Atau orang berjuang menjadi ADC-nya gubernur, menjadi sekretaris pribadinya menteri gitu, menjadi korseknya perusahaan apa gitu. Nah, berbahagia sekali bila kita kemudian mau menjadi hamba Allah yang dipelihara sama Allah. Dan dengan kita mendaftarkan diri kita, menawaitukan diri kita, meniatkan diri kita, benar-benar menjadi hambanya yang mau dipelihara oleh Dia, maka insya Allah kayak tadi si lokak burung, tamsil burung, contoh burung. Udah tinggal diem aja di kandang, udah dibagi semuanya gitu. Dimandiin gitu, dicuci. Tugas kita dengan nyanyi-nyanyi aja gitu. Seneng loh, benar loh. Ya Allah, mudah-mudahan deh kita menjadi orang-orang yang sang pemelihara seneng sama kita. Dan mungkin satu lagi ya, kalau Al-Muhaimin itu juga mengandung makna mengawasi. Jadi kenapa kita penting banget merasa dipelihara oleh Allah, dipelihara dalam pemeliharaan Allah? Supaya kita selamat. Jangan sampai kita merasa nggak diawasi. Karena merasa nggak diawasi itulah salah satu penyebab kecelakaannya kita-kita. Oh nggak ada Pak Hajinya nih, masuk ke kebunnya. Masuk ke kebunnya. Ternyata Pak Hajinya lagi di atas pohon mangga. Dor. Ngapain lo? Gitu. Ya kan? Iya. Merasa nggak diawasi, begitu polisi lumpuh karena suatu hal di kota Paris misalkan, kita terjadi. Merasa nggak ada lagi polisi, wah semua orang keluar, ngancurin ini, terbukti kan? Begitu tidak ada sang pengawas, diantaranya polisi dan tentara, hancur kota itu, lumpuh untuk beberapa hari loh. Kebayang nggak kalau dunia ini nggak ada pemeliharaan dan tidak ada aturan kepemeliharaan? Waduh, luar biasa. Mudah-mudahan Al-Muhaimin menerima kita sebagai hambanya yang kemudian dipelihara oleh Dia. Amin. Amin. Kumi antar dulu. Ya pemirsa, nggak kerasa kita ada di penghujung acara. Kita pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam. jumpa besok. Bismillah. Oke, pemirsa yang dirahmati Allah, tadi kita udah sama-sama belajar tentang Al-Muhaimin, bagaimana Allah Maha mengatur. Kita harus berbahagia nih pemirsa, karena manusia itu diberikan kewenangan atas izin Allah untuk menentukan pilihan kita sendiri. Tapi bebas bukan berarti bablas pemirsa, karena semuanya udah diatur sama Allah. Kita hidup di dunia ini dengan aturan dari Allah, karena memang yang punya dunia siapa kalau bukan Allah. Kita hidup di satu negara yang diatur oleh satu lembaga, bahkan urusan jalan aja, lalu lintas aja diatur. Kita harusnya bahagia pemirsa ketika hidup kita diatur sama orang dalam kebaikan, untuk kebaikan, demi kebaikan. Apalagi yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin gak terasa sama kita, tapi Dia yang mengatur kapan kita makan, bagaimana kita makan, bagaimana kita tidur. Coba kalau tidur gak diatur, udah malam tapi masih ada matahari, apa gak kelabakan tuh pemirsa? Pasti kelabakan kan? Jadi berbahagialah karena ada Allah yang Maha mengatur, Allah yang Maha mengawasi, dan itu semua demi kebaikan kita. Oke pemirsa, tadi kita sudah sama-sama belajar, mudah-mudahan ada hikmah yang bisa dipetik. Insya Allah kita akan ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi yang ukuran-ukuran yang nggak mungkin di situ Al-Wahhab. Nah makanya banyakin yang nggak mungkin itu. Jadi jangan cuma satu gitu loh. Pak Ustadz, saya udah 19 tahun berumah tangga tapi belum punya rumah. Seru nih. Pokoknya kalau Al-Wahhab dikasih challenge kayak gitu, malah di penjara. Bisa jadi gitu loh. Pemberian Allah itu. Jadi ketidaksesuaian itu kesesuaian sebenarnya. Metro TV,